Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berambil-angan yang pertama saya Revani Angel Daril dan Saya Muhammad Fikir Rozan Asidik akan mempresentasikan penerapan bilangan kombinatorial dalam penerapan password yaitu yang berupa PIN dan pattern. Without further ado, let's get started. Baik, saya Revani Angel Pursansa Triaril akan menjelaskan terlebih dahulu landasan teori dari penerapan yang akan kita jelaskan, yaitu tentang implementasi dari password, PIN, dan pattern. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang implementasi dari kombinatorial, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kombinatorial itu. Jadi, kombinatorial itu adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Sebenarnya kita bisa nih menjabarkan satu-satu kemungkinannya, itu namanya enumerasi ya. Cuma kalau misalnya objeknya itu ada banyak, kita bakal kewalahan untuk satu-satu secara manual menulis kemungkinan yang ada. Nah, pada kombinatorial ini kita juga harus tahu tentang kaidah dasar menghitung. Nah, kaidah dasar menghitung dalam kombinatorial ini ada dua. Yang pertama itu rule of product atau kaidah perkalian. Dan yang kedua adalah rule of sum atau kaidah penjumlahan. Yang pertama yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Jadi, apabila terdapat percobaan 1 yang menghasilkan P hasil dan juga misal ada percobaan 2 yang menghasilkan Q hasil, maka apabila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, jadi percobaannya dua-duanya dilakukan ya, maka akan menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Nah, yang kedua ini adalah rule of sum atau kaidah penjumlahan. Di sini ada sedikit berbeda dengan kaidah perkalian. Jadi kita misalin lagi sama kayak sebelumnya. Pada percobaan pertama terdapat P hasil dan percobaan kedua terdapat Q hasil. Nah, maka apabila percobaan pertama atau percobaan kedua dilakukan, ini artinya percobaannya dilakukan salah satu aja ya, antara percobaan pertama aja atau percobaan kedua aja. Jika dilakukan, maka akan terdapat P ditambah Q hasil atau kemungkinan jawaban. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permutasi. Jadi, permutasi itu adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, pada permutasi, misalkan jumlah objek itu adalah N. Maka, urutan pertama dipilih dari N objek. Urutan yang kedua dipilih dari N-1 objek, urutan ketiga dipilih dari N-2 objek, dan seterusnya sampai urutan terakhir itu dipilih dari satu objek yang tersisa. Nah, rumus permutasi ini bisa ditulis dengan N faktorial atau N dikali N-1 dikali N-2, seterusnya sampai 2 dikali 1. Nah, yang selanjutnya itu permutasi juga apabila terdapat penyusunan sebanyak R objek yang dipilih dari N objek, maka banyaknya susunan berbeda dari penyusunan R objek yang diambil dari N objek itu dilambangkan dengan PNR yang dapat dihitung dengan rumusnya nih. PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Jadi maksudnya di sini adalah misal nih kita punya 3 angka A, B, C. Nah, misalnya pertanyaannya adalah berapa banyak susunan dari 2 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C ini. Nah, di sini kita bisa ibaratin A, B, C ini adalah N-nya, berarti N-nya ada 3 ya. Nah, karena kita maunya 2, berarti R-nya itu 2. Jadi bisa kita masukin ke rumus, N-nya itu 3, berarti 3 faktorial per N kurang R faktorial berarti 3 min 2 faktorial, berarti 3 faktorial plus 1 faktorial, berarti 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 kali 1 berarti 6. Jadi banyaknya susunan 2 huruf dari 3 angka yang tersedia itu adalah 6.
Kalau misalnya kita hitung manual, kita buktiin ya dengan hitung manual ya. Misal tadi A, B, C. Hurufnya tuh bisa A, B, A, C 2, terus B, A, B, C 4, juga C, A, C, B 6. Benar kan? Nah, itu adalah contohnya. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu kombinasi. Jadi, kombinasi merupakan bentuk lain dari sebuah permutasi, yang mana apabila dalam sebuah permutasi, dia akan memperhitungkan urutan dalam penyusunan objek. Maka kalau di dalam kombinasi, urutan kemungkinan tidak akan diperhitungkan. Misalkan ada ABC dengan BCA, itu akan dianggap sama dalam kombinasi. Selain itu, dalam penyusunan R objek yang dipilih dari N objek, maka banyaknya kemungkinan jawaban yang berbeda dari penyusunan R objek yang diambil dari N objek, yang apabila urutan penempatan objek diabaikan, maka akan dilambangkan dengan C dalam kurung N, R, yang bisa kita hitung menggunakan rumus C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N minus R faktorial. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu handphone. Jadi, handphone merupakan sebuah telepon seluler yang memiliki tambahan-tambahan fitur yang berbeda dari telepon seluler pada umumnya. Misalkan adanya sistem operasi, adanya browser, dan banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Handphone juga dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari ataupun keperluan bisnis. Dan kita pasti sudah sangat sering menggunakan handphone untuk kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, handphone juga memiliki beberapa fitur-fitur utama, misalkan adanya koneksi internet, adanya koneksi wifi, adanya touchscreen, adanya GPS, adanya browser, dan yang paling penting adanya fitur keamanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fitur keamanan yang dimiliki handphone. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama ada PIN atau Personal Identification Number, dan yang kedua ada pattern. Oke, di sini pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu PIN. Jadi, PIN merupakan bentuk password yang berbentuk serangkaian angka. PIN juga tergolong memiliki tingkat keamanan yang sedang hingga tinggi tergantung dari panjang dan kompleksnya password tersebut. Di sini PIN memiliki 10 angka yang bisa kita masukkan, mulai dari angka 0 sampai angka 9. Dan untuk urutan menentukan password PIN bisa dimulai dari rentang 4 angka sampai 16 angka. Di sini selanjutnya untuk yang kedua ada pattern atau yang biasa kita sebut sebagai pola. Jadi pattern merupakan bentuk password yang menerima sebuah pola yang dibuat oleh kita sebagai pengguna. Pola tersebut dibuat dengan membuat serangkaian garis yang dapat kita hubungkan ke titik-titik yang tersedia. Dan juga jumlah titik yang tersedia berjumlah 9. Jadi ini untuk contoh pattern. Jadi kita bisa membuat password dengan menghubungkan dari misalkan titik 1, kedua, ketiga, keempat atau ke lainnya, itu sesuai kemauan kita. Nah, karena kita sudah menjelaskan landasan teori yang sudah dijelaskan oleh teman saya Rere dan juga saya Fikri, maka selanjutnya kita akan menuju ke bagian pembahasan. Nah, setelah kita membahas tentang landasan teori mengenai kombinatorial, baik itu kombinasi maupun permutasi, sekarang kita sampai pada tahap implementasinya nih, dan selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari implementasi yang akan kita jelaskan, yaitu dalam hal ini adalah PIN dan pattern. Nah, karena kita sudah membahas landasan teori dari kombinatorial, mau itu permutasi ataupun kombinasi, selanjutnya
kita akan membahas tentang implementasinya nih. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari PIN. Jadi, saya akan mengulas sedikit kembali. Jadi, PIN ini menerima serangkaian angka sebagai bentuk passwordnya, berbeda dengan pola yang pakai pola. Kalau PIN itu pakai angka. Yang banyaknya angka yang diterima itu berada dalam rentang 4-16. Jadi, cara kerja PIN ini bisa dilakukan dengan menggunakan kaidah perkalian atau rule of product. Jadi nih, misalkan banyaknya angka yang digunakan itu N, dari rentang 4-16, misalnya itu N. N itu 4-16. Nah, banyaknya kemungkinan tiap angka dalam PIN misalnya itu PN. Oke. Dan banyaknya kemungkinan saat N adalah XN. Jadi kayak XN nih kemungkinan semuanya gitu. Kemungkinan semua kemungkinan semua susunan angkanya. Maka banyak kemungkinannya itu bisa ditulis XN sama dengan P1 dikali P2 dikali seterusnya sampai PN. Dimana tadi P ini adalah banyaknya angka yang bisa dipencet ya. Maksudnya adalah kalau misalnya kita mengacu pada PIN ini, banyaknya angka yang bisa kita pencet adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sama 0. Jadi ada 10 angka yang bisa kita pencet. Oleh karena itu, persamaannya dapat kita ubah menjadi XN sama dengan 10 pangkat N. Karena tadi kan angka yang bisa kita pencet ada 10 ya. Jadi langsung aja XN sama dengan 10 pangkat N. Lalu selanjutnya disediakan tabel. Jika kita memasukkan 4 angka, maka kemungkinan susunannya ada 10 pangkat 4. Kalau 5 angka ada 10 pangkat 5, kalau 6 ada 10 pangkat 6, dan seterusnya sampai kalau kita masukin 16, maka kemungkinan angkanya ada 10 pangkat 16. Nah, kan rumusnya XN sama dengan 10 pangkat N. Nah, N-nya ini adalah banyaknya angka yang kita masukkan ke dalam PIN tersebut. Yang tadi itu ada dalam rentang 4-16. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pattern bekerja. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pattern akan menerima sebuah pola garis yang dibuat oleh kita sebagai pengguna dengan cara menghubungkan titik-titik yang telah disediakan. Pattern memiliki 9 titik yang bisa kita gunakan, dan jumlah minimal titik yang bisa kita gunakan itu berjumlah 4 titik. Dan setiap titik hanya bisa kita gunakan sekali saja. Jika kita menggunakan rumus dalam bilangan kombinatorial, maka banyaknya titik yang bisa kita gunakan kita simbolkan dengan simbol N. Lalu untuk banyaknya kemungkinan tiap titik yang masih dapat kita gunakan kita simbolkan dengan PN. Dan untuk banyaknya kemungkinan bentuk pola pada saat N kita simbolkan dengan XN. Maka jika kita buatkan rumus, maka akan menjadi XN sama dengan P1 dikali P2 dikali sampai menuju PN. Berbeda dengan PIN yang kita dapat menggunakan angka yang sama, jika dalam pattern titik yang telah kita gunakan tidak akan bisa kita gunakan lagi, sehingga kita akan membuat rumus PI sama dengan PI-1 untuk I lebih besar dari 1 dan I kurang dari sama dengan N. Oke, jadi misalkan di sini saya ingin membuat pola pattern sebanyak 4 titik, maka jika kita menggunakan rumus XN, maka dia akan menjadi XN sama dengan 4 faktorial, yang mana 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang hasilnya sama dengan 12. Jadi kemungkinan kita untuk membuka pattern dengan minimal 4 titik adalah sebanyak 12 kemungkinan. Hal ini bisa kita lihat pada tabel yang tersedia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.